Ian, jangan putuskan aku mohon. Aku mohon padamu. Tanya Amos. Kondisi jantungmu sedang kritis. Jika tak bisa temukan pendonor jantung yang cocok, umurmu tak sampai 3 bulan. Jika tak kuputuskan hubungan, haruskah kubawa kau seperti beban mati? Itu tidak benar. Ian, dengar aku. 3 bulan cukup untuk... Aku pasti akan temukan jantung yang cocok. Tak akan kubebani kamu. Ian, jika kau tinggalkan aku, bagaimana aku hidup? Keselamatanmu bukan urusanku. Jika kau sekarat, menjauhlah. Tidak. Kau takkan lakukan ini. Kau takkan sekejam itu kan? 5 tahun bersama. Aku tahu kau mencintaiku. Aku memohon jangan tinggalkan aku. Jangan pergi. Lepaskan. Katakan. Lepaskan aku. Jangan tinggalkan aku, Ian. Sudah kukatakan lepaskan. Tanya Amos. Aku pria praktis. Bahkan jika kau temukan jantung donor yang cocok, biaya pengobatan akan membuatku bangkrut. Haruskah aku mati bersamamu? Tidak, Ian. Ian, tunggu. Jangan pergi, Ian. Aku mohon. Ian, mengapa tak kau beritahu Tanya Amos yang sebenarnya? Jika dia tahu aku mendonor jantungku, dia tak akan pernah menerima. Kekejaman ini caranya bertahan hidup. Tapi begini, dia akan membencimu selamanya. Kebenciannya itu perlu. Hanya begitu dia bisa melanjutkan hidup. Kartu bank ini berisi 500.000, setengahnya pinjaman, setengah tabungan hidupku. Gunakan ini untuk biaya pengobatan Tanya Amos. Jika Tanya Amos bertanya tentang ini, katakan saja padanya. Ini sumbangan dari orang baik hati. Tanya Amos sangat beruntung bisa memiliki kamu dalam hidupnya. Hari ini saya tersanjung bisa nih, Amos, Presiden Amos Corp. Beliau bukan hanya pengusaha sukses, tapi juga seorang filantropis. Hanya dalam 3 tahun, beliau telah membantu ratusan pasien gagal jantung. Saya turut prihatin pada pasien-pasien ini. Melalui bantuan saya harap mereka tak akan ditinggalkan orang tercinta lagi. Ini proyek eksperimental jantung buatan terbaru. Tanda tangani dokumen ini, Anda dapat transplantasi jantung gratis. Tapi hanya bertahan 3 tahun. Harus diganti setelah itu dengan biaya besar. Apa gunanya bertahan? 3 tahun lagi? Dengan ini Anda bisa lebih lama bersama Tanya Amos. Bukankah itu akan membantu? Aku sudah menyakitinya sekali. Aku tak mau sakiti dia lagi. Tapi jika bisa, terus mengawasinya diam-diam, aku rela. Jantung buatan ini sudah mencapai batasnya. Obat sudah tak mempan lagi. Nih Amos, sebagai wanita sukses sekarang, apakah masih ada penyesalan? Ada. Dan bolehkah saya menelepon dia? Silakan. Halo? Ian Chandler. Penderma baik memberikanku jantung baru. Aku selamat. Sekarang aku pimpin Amos Group bernilai miliaran. Masih menyesal putus denganku? Karena sekarang kau kaya, pinjami aku $200.000? Brengsek. Meninggalkanmu keputusan tepat. Tanya Amos. Melihatmu sukses selama 3 tahun ini, membuat hatiku tenang. Kau tak pernah kapok, tahu lambungmu lemah. Masih sembarangan makan. Baiklah sayang, aku akan nurut. Tak ada camilan tak sehat janji. Aku berjanji. Jangan lagi buatku khawatir seperti ini. Sayang, kau tahu kondisimu, kenapa melewatkan makan? Terlalu sibuk kerja. Kerja bisa ditunda, kesehatan utama. Aku ingin lebih sukses, agar kau bisa tinggal di rumah besar. Tak perlu rumah mewah, jaga kesehatanmu untukku. Kalau terus begini, aku benar-benar pergi. Baik, aku akan mendengarkan.
Makan bubur dulu. Jangan buatku khawatir lagi. 3 tahun berlalu, kau tetap sama. Satu-satunya beda orang yang di sisimu, bukan lagi aku. Ian Chandler, kau tahu tak bisa menghadapiku setelah perbuatanmu kan? Aku ingin kau pahami seberapa dalam kebencianku selama 3 tahun ini. Ian Chandler, ada apa? Kamu terlihat panik. Aku baru melihatannya, Amos. Kau menghindarinya. Dia punya teman yang lebih baik sekarang. Aku tidak seharusnya mengganggunya. Kau akan simpan rahasia ini selamanya. Jika dia tahu kebenarannya, tanya Amos tak akan pernah mau mengizinkanku menyumbangkan jantungku untuknya. Satu-satunya cara dia menerimanya adalah jika dia tak pernah tahu identitas pendonornya. Kebahagiaannya adalah satu-satunya yang penting bagiku sekarang. Ngomong-ngomong, aku baru saja membayar biaya rumah sakit. Kapan aku bisa mendapatkan jantung buatan kedua? Ian Chandler, 200 ribu tak cukup untuk operasi. Kita mungkin butuh 300 ribu lagi. Ditambah, tubuhmu sudah mulai menolak implan itu. Bahkan dengan penggantian, kau hanya akan bertahan. Paling lama 1 tahun lagi. Kalau begitu, jika tak diganti, berapa lama aku punya? 1 bulan. Sekian saja. Tidak apa, sudah kuduga ini akan terjadi. Selalu tahu akhirnya akan seperti ini. Hanya menyesal. Tak bisa tetap di sisi tanya Amos lebih lama. Jenny, Sebelum aku mati, kau bisa janji satu hal? Katakan, Setelah aku pergi, jangan beritahu dia aku mendonasikan jantungku untuknya. Simpan rahasia ini untukku. Jangan biarkan tanya Amos tahu. Kau janji? baik. Sekarang aku bisa pergi tenang. 3 tahun berpisah. Tak sepatah kata pun untuk kau sampaikan. Kini kau jadi krediturku. Aku takut kau tagih utang. Aku tak bisa melunasinya. Aku tidak butuh 200 ribu itu. Iya. Aku lupa kau CEO Amos sekarang. Nilai asetmu miliaran. Semua panggil Nona Amos. Karena kau sangat kaya. Pinjamkan 300 ribu lagi, tanya Amos. Tadinya aku ingin mati, tapi melihatmu, aku jadi tak tega. Jika bisa tinggal di sampingmu setahun lagi, aku mati pun ikhlas. Ian Chandler, kamu sampah. Aku bersyukur sudah meninggalkanmu 3 tahun lalu. Kalau tidak, aku takkan bisa seberhasil ini. Anggap ini pelunasan. Biarkan uangnya padaku. Setuju? Ian Chandler, kenapa dulu tak kusadari kebejatanmu ini? Kau benar. Tapi lebih baik jaga jarak. Nanti. Tuan Jones salah paham. tanya Amos. Dia mantan pacarmu Ian Chandler? Halo Tuan Jones, aku mantan pacar tanya Amos. Kalian sudah putus 3 tahun. Kenapa baru sekarang muncul? Tentu mau pinjam uang dari CEO Amos. Dia tajir melintir. Apa artinya uang receh buat dia? Butuh berapa? 300 ribu. Itu receh buat dia. 300 ribu bisa buat apa? Dulu tanya sampai beliin setelan mahal buat aku. Memalukan. Waktu punya kau nggak hargai dia. Kalau dulu kau nggak tega ninggalin dia, aku nggak bakal ketemu mutiara ini. Siapa sangka dia bisa dapat donor jantung dan jadi CEO? Kisah Cinderella. Kalau tahu masa depannya, nggak bakal aku pergi. Lepaskan aku! Tanya Amos. Aku orang realistis. Bahkan kalau ada jantung yang cocok ditemukan, biaya berobatnya bakal bikin aku bangkrut. Mau menguras habis aku. Aku beruntung. Bisa kabur dari bajingan sepertimu. Malah ketemu Marcus Jones.
Baguslah untuk kalian. Kalau dulu kau nggak campakkan aku nggak bakal kenal Marcus Jones. Nggak tahu jantungnya cocok denganku. Atau bahwa dia mau mendonor jantungnya buat selamatkan aku. Apa katamu? Marcus Jones mendonor jantungnya? Benar. Kalau bukan karena Marcus Jones, aku takkan menjadi diriku yang sekarang. Sampai sekarang Marcus masih memakai jantung buatan. Kau tak bisa dibandingkan dengan Marcus. Tanya, jangan bicara begitu. Aku memberikan hatiku atas kemauanku sendiri karena aku mencintaimu. Aku rela berkorban apapun untukmu, bahkan nyawaku. Marcus, kau begitu baik padaku. Jangan khawatir. Aku akan gunakan semua sumber dayaku untuk mencari jantung yang cocok untukmu. Mengganti jantung buatanmu. Aku percaya padamu. Tapi meski tak ketemu, selama aku masih bisa menemanimu 1 hari lagi, aku sudah bahagia. Akhir-akhir ini kau menginginkan mobil seharga 5 juta dolar kan? Nanti ku belikan untukmu. Sebagai pacarku, kau pantas dapat yang terbaik. Tuan Chandler, ada apa? Jangan-jangan karena melihat aku dan Tanya akrab, kau jadi cemburu? Tanya Amos, jangan percaya dia. Dia bukan pendonor jantungmu. Bukan Marcus Jones. Kau bilang itu kau. Aku... Tuan Chandler, aku tahu Tanya sekarang CEO Amos Group. Kau menyesal putus dengannya. Karena sekarang kami bersatu, kau semakin cemburu. Tapi jangan fitnah aku. Kau tahu berapa sakitnya jantung buatan ini? Kutanggung? Ian Chandler. Aku tak akan biarkan kau mencemarkan Marcus. Kau tak pantas dapat hak itu. Tanya, jangan buang energi marah padanya. Dia tak layak diperhatikan. Tuan Chandler cuma iri padaku. Aku tak akan ambil pusing. Marcus Jones, jawab aku. Kau donasikan jantungmu ke Tanya Amos. Mana buktimu? Ketulusanku sudah jelas bagi Tanya. Tak perlu bukti. Aku yakin Tanya bisa bedakan kebenaran. Kau berbohong. Cukup, Ian Chandler. Jangan proyeksikan sifatmu ke orang lain. Brengsek tak berperasaan. Tanya Amos. Kalau kau temukan pria baik sejati, aku akan beri restuku. Tapi dia bukan seperti yang dikatakannya. Jangan tertipu olehnya. Diam. Kau tuduh Marcus penipu. Lalu kau anggap diri ini apa? Kau bersikeras Marcus tipu aku? Baik, akan kuperlihatkan padamu pengorbanan Marcus untuk diriku. Lihat ini. Bekas luka ini dari operasi donor jantung Marcus yang menyelamatkanku. Beraninya kau sebut dia pembohong. Bagaimana mungkin? Tanya, sebaiknya jangan. Tunjukkan bekas luka ini. Aku tak ingin ini membebanimu atau membuatmu merasa wajib. Bekas ini bukti kau selamatkan aku. Jangan merasa terbebani. Akan kubalas dengan cinta. Kupercayai dirimu, sayang. Ada kata terakhir. Ian Chandler. Aku lega. Kamu meninggalkanku dulu. Sekeras apapun aku merengek, kau tak pernah menoleh. Takkan kutinggalkan dasar tak punya hati. Tuan Chandler, Anda benar. Aku menipu Tanya Amos. Tapi apa pentingnya sekarang? Di mata Tanya Amos sekarang, kau cuma sampah. Tak berguna. Dia takkan percaya omonganmu. Bajingan! Marcus! Ian Chandler, kau sudah gila? Tuan Chandler, meski kau bunuh aku, takkan hentikanku untuk bersama Tanya. Ian Chandler, 3 tahun lalu kau tega meninggalkanku. Kini kau pura-pura peduli. Sekarang, segera lenyap dari pandanganku. Pergi sana! Benar. 3 tahun lalu aku tinggalkan Tanya. Membuatnya benci setengah mati padaku. Bukankah ini yang kuinginkan? Sekarang hidupnya baik dan dia bahagia. Mengapa aku ikut campur? Yang perlu kulakukan mati dalam diam. Sudah cukup. Baiklah. Aku pergi.
Tuan Chandler, ada apa denganmu? Apa ini? Jangan lihat. Ini adalah pengganti jantung buatan. Apa ini? Tian Chandler, kau tega menipu Tanya, bahkan pakai cara licik, memuakan. Ian Chandler. Kau kira trik kotor ini taktik hina bisa mengelabuiku? Kau tak berubah. Masih brengsek. Kau benar. Kalau sudah tahu, Nen Amos, bagaimana kalau pinjamkan 300.000 lagi? Bagi Anda itu kecil. Tanya, dia sampai nekat menipu Anda. Mungkin dia memang kesusahan. Pinjami saja uangnya. Uangku. Lebih baik ku beri makan anjing. Dia tak layak. Dengar itu, bagi Tanya, nilaimu lebih rendah dari anjing. Jangan dekati dia. Berhenti ganggu dia. Ian Chandler! Ian Chandler! Ada apa? Ian Chandler! Tolong! Perawat! Sayang, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Tiba-tiba jantungku tersayat. Apa kau terlalu emosi tadi? Sayang, jangan marah pada bajingan itu. Tidak sepadan. Masakan mungkin. Dia tidak layak. Itu bagus. Jantung yang kudonorkan sangat cocok denganmu. Jadi kau tak perlu khawatir. Aku tahu. Markus, kau telah berkorban banyak untukku. Aku harus temukan jantung yang tepat untukmu sebelum jantung buatanmu kehilangan efek. Berapapun biayanya, sebanyak apapun, aku rela. Sayangku, kau tak perlu berbuat apa-apa untukku. Asalkan aku bisa tetap di sisimu, aku sudah puas. Bagaimana perasaanmu saat bangun? Lebih baik. Ian, jantung buatanmu sudah diambang batas. Kau tak boleh terstimulasi lagi. Atau kau bahkan tak punya 1 bulan. Aku tahu. Terima kasih banyak. Kondisimu masih lemah. Ayo berbaringlah. Jenny, aku takkan lama lagi. Tak mau aku baring di rumah sakit terus menyia-nyiakan waktu. Biarkan aku pergi. Ian, waktumu tidak banyak lagi. Haruskah kau bekerja untuk uang? Untuk mengobati Tanya, ku meminjam banyak uang. Tapi hampir lunas. Masih ada 1 bulan. Cukup. Aku tak bisa hentikanmu. Tapi kau tak boleh minum-minum untuk uang. Kau bisa mati. Kau tahu itu? Maafkan aku sayang, ini semua salahku. Kita tidak tinggal di rumah layak. Angin dan hujan masuk lewat celah. Makanya kau sampai sakit. Sayang, mana mungkin aku menyalahkanmu. Aku yakin kalau kita bekerja sama, rumah impian itu akan jadi kenyataan. Jenny, Ian, kau putus dengan Tanya Amos hari ini. Dia jadi gila. Takkan kau beritahu dia sebenarnya? kalau dia tahu kebenaran, itu hanya akan menyakitinya. Lebih baik putus total daripada terus sakit. Setelah aku tiada, dia akhirnya akan melupakanku. Baik, aku menghargai keputusanmu. Perjanjian donor organ. Sudah kau terima kan? Setelah kau tanda tangan, Tanya Amos bisa operasi. Aku tanda tangani sekarang.
Tanya, kini kau akhirnya hidup dengan impian kita. Tapi aku tak bisa kembali ke sana. Halo, siapa ini? Tuan Chandler, transfer 200.000 itu Nona Amos kirim karena salah. Kau harus kembalikan uangnya secepatnya. Kalau tidak, dia akan menggugatmu. Aku... Hei Ian, Jenny, aku perlu minta bantuanmu cari kerja. Sudah tak ada siapa-siapa di sekitarku lagi. Kamu harapan terakhirku. Ian waktumu tinggal sedikit. Berhenti menyiksa diri ya. Tanya transfer 200.000 yuan padaku. Aku baru bayar tagihan medis. Sekarang dia minta. Uangnya kembali segera, atau dia akan menggugatku. Kenapa dia bisa begitu? Aku harus hadapi dia. Jangan temui dia. Uang itu haknya secara hukum. Dari mana bisa dapat 200.000? Pekerjaan apa yang bisa dapatkan sebanyak itu cepat? Donor organ, aku sudah tanda tangan kontrak. Biarkan Tanya segera operasi. Mengerti, akan kuselesaikan. Ini barang-barangmu. Ian Chandler, ini salahku. Aku buta percayai kamu. Kita putus selamanya. Aku punya pusaka keluarga yang harganya mahal. Setelah aku tiada, jual itu dan lunasi utang Tanya Amos. Ian, berhenti mengorbankan diri. Cukup. Ini pilihanku sendiri. Sebagai permintaan terakhir, tolong aku sekali ini. Baik. Besok ada bangket amal yang butuh staf keamanan. Gajinya bagus. Akan kurekomendasikan kamu. Terima kasih. Oh, Nona Amos, Anda terlihat sangat cantik hari ini. Nona Amos, apakah ini pacarmu? Dia pria yang sangat terhormat. Kalian berdua seperti pasangan yang serasi. Nona Amos, mengenai proyek yang kita bicarakan tadi, bagaimana pendapatmu? Kita lanjutkan bicara nanti. Tidak perlu terburu-buru. Silakan duluan. Penjaga tak tahu diri, lihat jalannya. Maaf, salah saya. Pergi dari sini. Jangan mempermalukan diri. Sudah, Markus. Dia hanya penjaga keamanan. Tak layak kau ganggu. Sayang, bukankah orang ini terlihat familiar? Familiar? Lepaskan topengmu. Lepaskan topengmu. Maaf, saya akan pergi. Berhenti. Tunggu. Ian Chandler, benar-benar kau. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah ini Dan Chandler? Kenapa kau di sini? Kau mantan pacar Tanya? Bekerja jadi satpam di sini? Mau mempermalukan Tanya? Jadi dia mantan Nona Amos. Katanya dulu Nona Amos sakit jantung. Dia takut jadi beban. Tinggalkan begitu saja. Sekarang cuma satpam. Sepertinya karena Nona Amos sekarang kaya, dia mencoba meraihnya kembali. Kurang ajar. Dia pikir siapa dirinya? Pikir layak dapatkannya lagi?
saja kau sampah. Tai, kau tak pantas di sini. Sekarang mau menjilat Nona Amos sudah terlambat. Tetaplah di pos satpammu. Maaf Nona Amos. Saya permisi duluan. Aku izinkan kau pergi. Siapa yang izinkan kau pergi? Nona Amos. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ian Chandler. Kau jadi satpam di sini hanya untuk meminta uangku ya. Baik, aku akan puaskanmu. Minum botol ini aku beri 100.000 yuan. Dulu dia tinggalkan Nona Amos. Sekarang dia dapat balasan setimpal. Memang pantas. Kenapa masih ragu? Minum. Minum dan kau akan dibayar. Minum, habiskan sekarang. Lalu kau bisa menjilat sepatu Nona Amos. Jika aku minum ini, utang 200.000 yuan akan lenyap. Sepakat, habiskan minuman ini dan utangmu dihapus. Aku tak bisa hentikanmu. Tapi jangan pertaruhkan nyawa hanya untuk uang dengan mabuk. Ini bisa membunuhmu, mengerti? Mulai takut. Tidak mau minum. Kalau begitu pergi dari sini. Tuan Chandler, ini satu-satunya kesempatanmu untuk dapatkan dukungan Tanya. Jika gagal, berapapun kau merengek, dia takkan memberimu uang. Apa ada kesempatan lain? Nona Amos menawarkan uang? Kalau begitu pasti akan ku minum. Tuan Chandler, satu teguk langsung menyerah, bahkan tak berusaha pura-pura. Bagaimana Tanya bisa membayarmu begini? Kau tahu isi hatiku. Ian Chandler. Apa mati tanpa uang? Kau benar. Aku bisa mati tanpa uang. Kalau gitu minum terus. Minum sampai mati. Lihat dia, mirip anjing. Mengemis uang Nona Amos makanya berlagak anjing. Tahan tidak, pergi kalau tak sanggup. Tak perlu anjing di sini. Tuan Chandler, baru satu botol sudah menyerah. Mau bagaimana Tanya membayarmu? Berdiri. Berdiri dan minum. Katanya mau uang. Jangan jadi korban. Tanya Amos, cukup. Ian, kau baik-baik saja? Apa kau tidak apa-apa? Jenny, apa yang kau lakukan di sini? Andai aku tidak datang, kau pasti sudah menyiksa Ian sampai mati. Ini konsekuensi perbuatannya sendiri. Kematiannya tak ada artinya bagiku. Tanya Amos, sejak kapan kau jadi kejam seperti ini? Ini Ian Chandler yang mendampingimu selama 5 tahun. Bagaimana bisa kau menginginkan kematiannya? Ya, aku memang ingin dia mati. Di mataku dia lebih hina dari anjing liar. Tanya Amos, kenapa kau tega sekali? Tega? Dibanding perlakuan dia dulu, ini belum seberapa. 3 tahun lalu saat jantungku bermasalah, di saat paling butuh dukungan, dia meninggalkanku tanpa ampun. Dia pergi begitu saja. Sekarang saat aku sudah kaya, dia merangkak-rangkak kembali. Keadaannya sekarang sudah sepantasnya dia terima. Tidak, bukan seperti itu kejadiannya. Sebenarnya apa yang... Jenny, jangan bilang kau membela pengkhianatan kejinya. Sebagai tindakan terpuji, aku ingat persis. Dia bilang aku beban, aku berlutut merengek. Tapi dia tak mau menengok. Jadi meski dia mati di hadapanku hari ini, aku tak akan nangis. Kau salah, salah besar. Apa salahku? Dia yang bersalah.
Jenny, kenapa kau membelanya? Apa hubungan kalian? Tanya Amos, jangan bicara omong kosong. Apa hubunganku dengan Ian? Kalau memang tak ada hubungan, jangan ikut campur urusanku. Tidak, itu tidak benar. Yang mendonorkan jantung itu... Jenny, jangan diucapkan. Ian, lihat dirimu sekarang. Masih tidak mau jujur? Kau janji padaku. Kau benar. Aku memang sampah. Dulu ku tinggalkanmu. Karena kau hanya beban. Kembali karena. Sekarang kau kaya. Karena itu. Kalau tidak, kenapa aku repot denganmu? Masih ada muka, sampah. Nona Amos 5 tahun bersama babi menjijikan. Sungguh mengerikan. Sialan. Usir dia! Keluar sekarang. Usir dia. Keluar. Tian Chandler, kau keterlaluan. Sudah lukai tanya, sekarang mau ulangi? Kau manusia atau bukan? Ian Chandler, ucapanmu sekarang tak bisa melukaiku lagi. Benarkah? Lalu kenapa balas dendam? Bukankah karena kau benci aku? Tapi seberapa kau benci aku? Hanya segini kemampuanku. Ingatkan kau. Jangan lupa. Aku yang duluan membuangmu. Dan kau... Marcus Jones, jangan berdiri sok pemenang. Kau kira dapat tanya Amos lalu jadi pemenang? Dengar, dia cuma sisa barang bekas. Tuan Chandler, bagaimana kau berani membicarakan tanya seperti itu? Kau tidak tahu malu. Ian Chandler, kau cuma sampah masyarakat. Ian Chandler! Ian Chandler! Kau binatang. Benar-benar binatang. Kau tidak punya peri kemanusiaan. Beraninya kau menghina Nona Amos. Aku sudah tak bisa menahan ini lagi. Aku akan pukul dia sampai mati untuk meluapkan amarah Nona Amos. Semuanya, pukul dia sampai tewas. Pukul dia, minggir dari jalan. Bukan seperti itu. Bukan itu yang sebenarnya terjadi. Berhenti memukulnya. Matilah kau brengsek. Matilah kau brengsek. Tanya Amos. Hanya dengan membuatmu membenciku sepenuhnya, kau bisa hidup tanpa rasa bersalah dan terus bertahan hidup. Dengan begitu aku bisa mati tanpa kekhawatiran. Hentikan pukulannya. Ayo cepat. Tanya Amos. Bagaimana kau bisa kejam sekali pada Ian? Dia sampah. Dia pantas mati. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Sebagai sahabat tanya Amos, kau tahu bagaimana Ian Chandler menyakiti hatinya dulu. Jika kalian berdua tak bersalah, seharusnya kalian berdiri di sisi tanya dan mengutuk sampah ini. Jenny, jika kau masih menganggapku teman, berhentilah bersimpati pada binatang ini. Tanya, tahukah kau, alasanmu masih hidup hari ini adalah karena Ian mendonasikan jantungnya padamu. Ian mendonasikan jantungnya untukmu. Bagaimana mungkin? Sayang, jangan percaya dia. Dia pasti mengincar uangmu. Jenny, aku selalu menganggapmu sahabat terdekatku. Tak kusangka kau mengkhianatiku untuk skema bajingan ini. Bagaimana kau berani memalsukan dusta ini? Kau benar-benar mengecewakanku. Tanya, kita sudah bersaudara bertahun-tahun. Kapan aku pernah bohong padamu? Ian dalam keadaan ini karena dia mendonasikan jantungnya untukmu. Mungkin dia begini kalau tidak. Jenny Stone, jika kau jujur, jika dia benar menderita, kenapa dia belum mati? Jika dia mati sekarang, aku akan percaya. Dia tidak berpura-pura. Tanya Amos, bagaimana kau bisa mengucapkan hal semacam ini? Apa aku salah? Jenny, demi menghormati persahabatan, aku toleransi tipu muslihatmu. Tapi cukup. Pendonor jantungku adalah Marcus Jones. Bukan si sampah itu. Tanya Amos. Berhenti berkhayal. Kau percaya klaimnya? Mana buktinya? Marcus menemani selama ini. Haruskah aku percaya pada yang tega meninggalkanku daripada sahabat setiaku
Tidakkah kau lihat betapa konyol dan absurdnya ini? Tanya Amos. Sadarlah. Aku sangat sadar diri. Jenny Stone. Jika Ian Chandler benar mendonasikan jantungnya, kenapa tidak memberitahuku? Kenapa tinggalkan aku? Karena... Sudahlah. Berhenti bicara. Ian, kau sudah begini parahnya. Kenapa kau tak mau mengaku jujur? Kenapa masih mau menanggung fitnah? Kau janji padaku. Ian! Ian! Bangun, Ian! Ian Chandler! Sayang, jangan percaya kebohongannya. Bajingan ini cuma pura-pura. Kalau benar dia mendonasikan jantungnya, kenapa dia minggat darimu? Kenapa dirahasiakan? Jujur saja. Dia lihat kau sekarang kaya, mau menipumu. Jangan biarkan diri tertipu lagi. Orang yang meninggalkan Nona Amos pasti takkan beri jantungnya. Jangan ngaco. Sudah tahu semua. Dan Jones lah pendonor jantungnya. Ian Chandler cuma badut yang mencuri jasa. Dan Jones. Keterlaluan. Jenny Stone berhenti main dengan si pembohong. Memuakan. Tanya Amos. Aku berjanji pada Ian untuk merahasiakan donasi jantung ini. Tapi aku tak tahan lihat dia menderita. Dia sudah berkorban banyak untukmu. Dia tak pantas menderita. Cukup. Kau kira aku masih percaya kebohonganmu? Tanya Amos. Apalagi yang harus kubuktikan? Di masa tergelapku saat aku terjatuh, Ian Chandler dengan kejam meninggalkanku. Dia pergi tanpa menoleh sekalipun. Marcus Jones lah yang tetap mendampingiku. Dialah yang menolongku melewati hari terberat hidupku. Kini kau bertanya, harus percaya siapa? Itu tidak, itu bohong. Ian, Cukup! Berhenti membohongi Tanya. Dia bukan lagi gadis polos yang dulu itu. Dia takkan percaya bajingan hanya karena kau pura-pura menderita. Cerita sedihmu takkan mempan di sini. kamu pembohong sebenarnya. Kamulah sampah sejati. Kalau memang begitu, apa kau punya bukti? Kalau dialah yang mendonorkan organ ke Tanya? Aku punya bukti nyata. Saat Ian menandatangani perjanjian donor organ, dia yang menyerahkannya padaku. Baik. Tunjukkan pada semua orang. Perlihatkan perjanjian donor itu di sini. Jika tertulis nama Ian Chandler, aku akan segera pergi. Lihat baik-baik. Siapa yang sebenarnya mendonorkan jantungnya untukmu? Nona Stone, Anda yang perlu melihat ini. Perhatikan baik-baik nama di dokumen ini. Jenny Stone. Selalu kanggapimu sebagai sahabat terdekat. Karena itu ku terus toleransi. Tapi jika terus bertingkah tak masuk akal, jangan salahkan aku jika ku putus hubungan kita. Tanya Amos. Masa kau berkata begitu? Coba lihat sendiri lagi. Yang seharusnya melihat dengan seksama justru adalah kau. Perhatikan baik-baik. Di dokumen donor organ ini, ada tanda tangan Marcus Jones. Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Jenny Stone. Marcus memberiku kesempatan kedua untuk hidup. Tapi kau menghinanya. Pria tak berperasaan ini meninggalkanku. Kau masih membelanya? Kau sangat mengecewakanku. Untung aku sudah bersiap. Bisa-bisa ketahuan. Dokumen donor organ sudah ditandatangani. Langsung operasi Tanya. Mengerti, akan segera ku proses. Tidak mungkin. Ian Chandler jelas. Yang menyerahkan langsung perjanjian donornya. Kenapa nama Marcus Jones yang tercantum? Ini semua rekayasamu, benar kan? Kau yang memalsukannya. Nona Stone, faktanya ada di sini, tepat di depan matamu. Masih kau fitnah aku? Semua untuk si penjahat ini. Tak hanya berselingkuh dengannya, kalian berdua mau menipu uang Tanya bersama. Kau berbohong mentah-mentah. Tanya bukan seperti yang kau
kira biar ku jelaskan? Cukup. Jenny Stone, aku takkan percaya sepatah katamu lagi. Tidak, itu tidak benar. Nona Stone, perjanjian donor organ selalu ada di tanganmu. Berani kau salahkan aku? Kira kami bodoh semua? Atau cuma tanya? Tidak. Bukan begitu kejadiannya. Perjanjian donor organ diberikan Ian padaku. Kalian harus percaya aku. Akan ku cari kebenaran. Percayalah. Cukup. Tak ingin melihatmu bawa si pengkhianat ini pergi dari sini sekarang. Tanya. Jangan percaya Marcus Jones. Dia penipu ulung. Jenny Stone, takkan ku biarkan kau nodai Marcus Jones. Keluar. Jangan pernah muncul lagi. Wanita ini tak punya malu sama sekali. Semua sudah jelas terlihat, masih cari-cari alasan. Benar. Donor jantung Nona Amos jelas Tuan Jones. Dia ngotot bilang Ian Chandler. Memalukan. Menurutku, dia pasti bersekongkol dengan Ian Chandler. Mereka ingin bekerja sama menipu uang Nona Amos. Syukurlah Nona Amos tahu semua kebohongan. Makanya gagal. Tanya Amos. Suatu hari, kau akan menyesal. Ian, akhirnya kau sadar. Bagaimana perasaanmu? Ada yang sakit? Kukira aku tak akan pernah bisa bangun lagi. Jika tetap tak sadar selamanya, itu lebih baik. Ian, kenapa tak mau jujur pada Tanya? Kalau kau jujur, kau tak perlu menanggung derita ini. Jika Tanya tahu dia akan hancur karena rasa bersalah seumur hidup. Aku kenal dia pasti akan meminta kembalikan jantungnya. Itu akan membunuhnya. Lihat caranya, memperlakukanmu sekarang. Dia mempermalukanmu di depan umum, menyiksamu terus-menerus. Dia sudah jatuh cinta pada pria lain. Dia lebih percaya orang asing daripada padamu, mantan kekasihnya. Bukankah ini yang kuinginkan? Aku perlu dia membenciku. Saat aku tiada, dia tak akan terluka. Jika dia bahagia, aku terima semua sakit ini. Ian menderita semua ini untuk ketenangannya. Pantaskah kau korbankan kebahagiaanmu? Tahukah kau, Jenny, aku yatim piatu sejak kecil. Dibesarkan di panti asuhan seumur hidupku. Tak ada yang melindungiku. Aku selalu dihina. Tapi, Tanya tunjukkan, masih ada cinta di dunia ini. Kau tak berhutang padanya. Berhenti mengorbankan dirimu. Setelah semua yang kau alami, tak pantaskah kau mendapat kedamaian di akhir hayat? Aku terbiasa derita. Sejak kecil, tapi aku tak sanggup lihat Tanya menderita. Sakitnya meremukkan hatiku. Ian Chandler, kau benar-benar tolol. Mungkin kalian semua menganggapku bodoh. Benar, tapi kalian tak tahu duniaku pernah diselimuti kegelapan. Lalu Tanya datang ke dalam hidupku, membawa secercah cahaya pertama. Kau Ian Chandler? Ian Chandler, akhir-akhir ini kau lancang. Sudah kubicarakan untuk memberikan uang saku lebih dari 1.000 yuan. Apa kau pura-pura tak dengar? 1.000 yuan itu terlalu banyak. Masih cari alasan. Tak bisa bayar, minta uang ke orang tuamu. Aku yatim piatu, tak punya orang tua. Pantasan kau menyebalkan, dasar anak haram. Apa salahnya mencari yatim piatu? Bayar. Kau punya 3 hari. Jika tak bisa bayar, akan kupukuli kau setiap kali kita bertemu. Apa yang kau lakukan? Hentikan. Tanya Amos. Jangan kira nilai bagus dan disukai semua orang bisa ikut campur urusan kami. Membuli teman sekolah, itu salah. Aku akan laporkan ke sekolah, agar kau dikeluarkan. Kau akan membayarnya. Ian Chandler. Kau baik-baik saja? Sejak saat itu,
Ku berjanji pada diri akan kuserahkan segalanya untuk gadis ini. Tapi kau sudah mengorbankan nyawamu untuknya. Apa kau menyadarinya? Tanya Amos bahkan memaksamu minum. Dia hampir mencari orang yang membunuhmu. Jangan salahkan dia. Jadi, aku tak bisa merasakan detak jantung buatanku lagi. Apa aku akan segera mati? Tak apa. Katakan padaku, aku yang sekarang bisa menghadapi apapun. Jantung buatan punya batas 7 hari. Apa maksudmu? Hidupku tinggal 7 hari lagi. Masih ada kesempatan. Jika kita temukan jantung yang cocok dalam 7 hari, kau masih bisa selamat. 3 tahun tak ketemu. Apalagi 7 hari, kecil sekali peluangnya. Mungkin ini lebih baik. Kematian adalah tempatku seharusnya. Jenny, tolong bantu aku keluar dari rumah sakit dengan sisa 7 hari. Aku tak mau mati di rumah sakit. Iya, dalam kondisimu sekarang, kau bisa mengalami risiko yang mengancam nyawa. Jika kau pergi, dan sesuatu terjadi padamu, Setelah bertemu Tanya dan lihat dia baik-baik saja, aku tak punya penyesalan lagi. Kecuali aku tak bisa hadir di pernikahannya. Jenny, panti asuhan adalah rumahku. Aku besar di sana sejak kecil. Aku ingin pulang. baiklah. Aku akan urus pemulanganmu. Tunggu. Jenny, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan. Apa itu? Maksudku kalau suatu saat, jika Tanya bertanya kemana aku pergi, jangan beritahu dia. Baik. Bagaimana bisa Tanya melakukan ini? Ada apa? Lihat, Dulu dia meninggalkan Nona Amos. Sekarang dia dapat balasannya. Dia dapat pelajaran. Bajingan. Benar-benar bajingan. Aku sudah tak tahan. Aku akan pukul dia sampai mati. Ayo luapkan amarah Nona Amos. Semua serang dia. Orang yang tega meninggalkan Nona Amos. Bagaimana mungkin dia menyumbangkan jantung untuknya? Jangan bercanda. Benar. Semua tahu pendonor jantung itu Dan Jones. Dan Jones lah. Ian Chandler hanya badut. Tanya Amos menghinamu. Sekarang dia mau menghancurkanmu. Kenapa dia bisa sekejam itu? Tanya tidak melakukannya. Ini ulah Marcus Jones. Bahkan kalau tidak, dia harusnya menghentikannya. Bagaimana dia bisa membiarkan Marcus Jones memfitnahmu? Lupakan saja. Aku juga sebentar lagi mati. Ngapain peduli reputasi? Ayo pergi. Bantu aku selesai di sini. Pelanggan. Lihat, itu si brengsek yang mencampakkan Nona Amos. Berani-beraninya minta uang ke Nona Amos. Jijik. Lihat wajahnya yang sakit-sakitan. Pasti dia sakit. Sudah sepantasnya. Kenapa rumah sakit mau menerima sampah seperti dia? Brengsek! Sampah ini sebaiknya mati saja. Dia mencemari masyarakat. Kalian tak tahu apa-apa. Ini bukan seperti yang kalian kira. Aku tak akan biarkan kalian menjelekan Ian. Kenapa kau bilang penipu licik ini? Semua tahu kalau Ian Chandler bajingan tulen. Dia teman dekat Nona Amos. Katanya dia bersekongkol dengan brengsek untuk tipu Nona Amos. Yang sehaluan akan berkumpul. Perempuan ini jelas juga bukan orang suci. Kau... Lupakan. Jangan buang waktu menjelaskan. Mereka tetap tak percaya. Maaf kau terseret dalam masalah ini. Jangan begitu, Ian. Aku tak salahkanmu. Lihat siapa ini, Dan Chandler. Masih bisa bernapas rupanya. Marcus Jones, kenapa fitnah Ian? Aku hanya nyatakan fakta. Semua yang kukatakan benar. Kurang ajar. Ya, aku memang tak tahu malu. Tapi di mata Tanya Amos, dialah yang paling hina. Kau lupakan saja. Ayo pergi, jangan dihiraukan. Sudah kabur,
Aku belum selesai bicara. Ian Chandler, kau harus ingat posisimu. Kaulah yang tinggalkan tanya Amos. Akulah yang selalu menemani di suka dan duka. Yang tanya Amos cintai, sebenarnya aku. Tapi akulah yang selamatkan nyawanya. Benarkah? Siapa yang percaya? Tanya langsung ke tanya Amos. Katakan jantung itu sumbangan darimu. Kau pikir dia percaya? Perjanjian donor organ ini kau yang memalsukannya, bukan? Nyonya Stone, saya tak paham tuduhanmu. Kau pikir siasat licik seperti ini bisa menipu Tanya selamanya? Dia pasti akan tahu kebenarannya. Ikatan kami takkan terpisahkan. Kalian berdua cuma mitra penipu. Akulah yang dia percaya sepenuhnya. Hanya perkataanku yang dianggapnya kebenaran. Kurang ajar! Ya, aku memang tak tahu malu. Tapi di mata Tanya, kalianlah penjahat sebenarnya. Ian Chandler, jantung buatanmu akan segera rusak. Lebih baik kau mati cepat daripada menderita saat kami berdua melangsungkan pernikahan. Siksaanmu takkan berakhir. Ian, lihat semua yang kau beri untuknya dan imbalan yang kau dapat. Mungkin lebih baik. Dia mengira aku tak berperasaan. Saat aku tiada nanti, dukanya takkan lama. Karena waktuku terbatas, biarkan kenangan berharga ini abadi selamanya di sini. Sayang, kenapa kau memandangiku seperti itu? Kenapa kau bohong padaku? Apa yang aku bohongkan? Kamu bilang jaket ini barang KW murahan dari pedagang kaki lima. Tapi aku cek di internet jaket ini harganya 2.000 yuan. Kenapa membohongiku? Aku tak bermaksud sengaja menipumu. Aku takut kalau kau tahu harganya mahal, kau akan takut memakainya atau malah mengembalikannya. Tapi ini terlalu mahal. 2.000 yuan. Buat apa beli baju semahal ini? Kita sedang menabung untuk rumah masa depan. Tuh sayang, kita sudah lama bersama, tapi aku belum pernah memberimu hadiah. Berarti saat kau kena flu itu, aku hanya ingin memberikanmu jaket hangat berkualitas. Cukup hangatkah? Kamu baik sekali, sayang. Jangan khawatir, nanti saat sukses akan kubelikan hadiah lebih baik. Aku percaya padamu, sayang. Janji padaku kau takkan berbohong lagi. Mungkinkah aku membohongimu? Aku bersumpah, takkan kusesatkan dirimu. Tania, aku harap kau tak perlu membaca surat ini. Maafkan aku telah berbohong lagi. Ini terakhir kalinya. Anak siapa kamu? Kenapa kau jongkok di sini? Di mana orang tuamu? Biarkan nenek memakaikan baju.
Gimana orang tuamu? Mereka sudah tiada. Kasihan sekali. Mulai sekarang tinggal dengan nenek ya. Jadi cucu nenek. Setuju? Ayo pergi. Ian. Ceritakan nenek, apa yang mengganggumu? Kenapa anak lain punya orang tua tapi aku tidak? Ah, Ian. Orang tuamu pergi ke tempat yang jauh. Tapi mereka selalu menjagamu dari jauh. Mereka menjadi bintang di langit, selalu menuntunmu. Mereka ingin kau tumbuh dengan bahagia. Jangan terus lari-larian, nanti terluka. Anak ini Ian, kamu yang itu. Ini aku, Nenek. Aku pulang. Kupikir kau takkan kembali. Bagaimana mungkin tidak, Nenek? Ini rumahku. Kau satu-satunya keluarga. Aku pasti akan pulang ke sini. Bagus, pulang itu baik. Pulang saja dulu. Kalau pacarmu itu bagaimana? Kenapa dia tak ikut pulang? Kami sudah putus. Kenapa? Apa kau nakal padanya? Ian, kau laki-laki harus lebih sabar. Meski cuma pernah bertemu sekali, nenek tahu dia sungguh menyayangimu. Jangan lukai hatinya. Nenek, Ada apa? Kenapa terjadi? Ian, kau batuk darah. Kau kenapa ini? Cepat, aku antar kau ke rumah sakit. Nenek. Sudah terlambat. Aku sakit parah. Dokter bilang, aku tinggal hitungan hari. Omong kosong, tak mungkin. Nenek kenal banyak dokter. Akan nenek cari dokter terbaik untuk mengobatimu. Kalau perlu uang, nenek akan minta orang-orang menyumbang. Ian, kau masih muda. Jangan menyerah begitu saja. Nenek, aku pulang untuk kembali ke asalku. Ini rumahku. Bisa mati di sini. Sudah cukup baik. Ian, apa yang terjadi padamu? Bagaimana bisa sampai seperti ini? Mungkin ini hanya takdirku. Ian, apa benar tidak ada cara lain? Maafkan aku, Nek. Aku merepotkanmu. Jangan bicara begitu. Kau tak pernah jadi beban. Nek, aku ingin nenek berjanji padaku. Baik. Apapun yang bisa kulakukan, nenek janji. Nek, setelah aku tiada, kuburkan aku di bawah pohon akasia tua itu. Baik, Baik. nenek janji. Nek, waktu kecil nenek bilang, orang tuaku menjadi bintang di langit. Jika aku di sana, apakah mereka setiap malam bisa melihatku? Mereka akan melihatmu. Ian, apa pacarmu tahu kondisimu? Tidak, kusembunyikan darinya. Tak ingin menyakitinya. Aku akan pergi sendiri. Jika dia tak pernah tahu apa yang akan dilakukannya saat tahu nanti, Dia tak akan tahu. Takkan kuberitahu. Ian, selama ini kau sudah menderita begitu banyak ya. Tak apa, Nek. Nenek tahu aku sudah terbiasa menderita. Sudah biasa. Di sisa waktuku tetaplah di sini. Jangan kemana-mana. Biarkan nenek menemanimu. Nek, Aku tak akan pergi. Aku tetap di sini. kau membuatku sedih. Sayang, aku berjanji akan mengumpulkan banyak uang dan membelikanmu rumah mewah besar nanti ada. Pemanas sentral sepanjang tahun.
supaya tak ada angin bocor. Ya sayang, aku percaya padamu. Sekarang aku punya segalanya. Harta, rumah besar, dan orang yang mencintaiku. Mengapa aku harus peduli pada si pengkhianat itu? Jenny Stone, apa yang kau mau? Tanya Amos. Datang ke kantorku. Ada hal mendesak yang harus kita bahas. Apa? Berencana bersekutu dengan si brengsek itu lagi? Kalau tidak datang, kau akan menyesal seumur hidup. Mau kemana sayang? Jenny Stone menghubungiku, mau bertemu denganku. Ngapain menemui dia? Dia pasti berkomplot dengan Ian Chandler. Jangan khawatir, aku tak akan percaya padanya. Tunggu di sini sampai aku kembali. Tunggu. Ian Chandler, kau sekarang masih memikirkan tanya? Langsung bicara, aku tak ada waktu untuk ini. Tanya Amos, sikap sok suci Anda membuatku jengkel, tahu? Cuma itu yang mau kau katakan? Aku berjanji ke Ian untuk tidak memberitahu kebenaran. Tapi ada sesuatu yang harus kau ketahui. Ian sekarat. Ini lagi-lagi akal bulus kau dan Ian Chandler, Jenny Stone. Kau pikir aku bodoh? Tanya Amos, sejak awal aku dan Ian Chandler tak pernah bohong padamu. Marcus Jones menipumu. Hati ini milik Ian Chandler. Sudah cukup. Aku tak akan biarkan kau fitnah Marcus Jones lagi. Ian Chandler lagi. Kau dikirim tipu aku benar. Bawa dia ke sini. Aku yang akan hadapinya. Beraninya dia. Tak tahu malu begini. Kau tak bisa temui dia. Kau takkan pernah lihat dia. Syukurlah. Bukannya kau bilang dia sekarat. Ku harap dia mati sekarang. Setelah dia tiada, takkan ada yang rusak hidup bahagiaku. Tanya Amos, kau masih punya hati? Dibanding perlakuan Ian padaku dulu, ini belum seberapa. Ini baru permulaan. Dia pantas mati. Bahkan jika selamat, takkan ku biar dia tenang. Ian Chandler. Andai kau di sini, lihat baik-baik orang yang kau selamatkan ini. Hati nuraninya telah mati. Berhenti berpura-pura di depanku. Sandiwaramu memuakan. Aku dan Marcus akan menikah. Sampaikan undangan ini ke Ian Chandler. Bilang padanya, setelah meninggalkannya, aku temukan kebahagiaan sejati. Hoki terbesar dalam hidupku adalah ditinggalnya aku. Ian Chandler. Dia pakai hatimu. Hidup dengan nyawa yang kau beri, tapi injak-injak harga dirimu. Kau derita, sakit lebih dari mati, sementara dia hidup tanpa penyesalan. Ini adil menurutmu? Halo, Ian tanya Amos akan menikah dengan Marcus Jones hari ini. benarkah?
Doakan dia baik-baik dariku. Ian, kau sudah menderita begitu banyak, tapi dia memakai hidup yang kau berikan untuk injak harga dirimu. Sekarang dia bahagia, sementara kau sekarat. Ian, ini tidak sepadan. Jenny, cinta memang tak adil. Aku cinta Tanya. Untuknya aku rela berkorban nyawa. Tidak, Ian, ini tidak benar. Dia tak layak menerima pengorbananmu. Ini pilihanku. Selama dia bahagia, apapun yang kulakukan, pantas dilakukan. Ian, aku mungkin ingkari janji. Jenny, apa rencanamu? Aku akan ungkap kebenaran. Di pesta pernikahannya, aku hancurkan pestanya. Tidak, Jenny. Jangan lakukan ini. Ian, jangan salahkan aku. Tak tahan lihat dia pakai jantung pemberianmu untuk bersumpah pada pria lain. Aku mohon. Ian, ku mohon jangan beritahu Tanya. Ian, akan kubuat dia berlutut di depan makammu dan minta maaf. Tidak. Jenny. Jenny. Aku tak bisa biarkan Tanya tahu. Jenny. Ian, kenapa denganmu? Jangan nakuti nenekmu. Ian, apa yang terjadi padamu? Berhenti menakutiku. Ian, aku pasti akan membalaskan dendamu. Setelah hari ini, perusahaan Amos akan menjadi milikku. Ian Chandler, kau menyumbangkan jantungmu ke Tanya Amos, tapi malah mati tragis. Kekayaan dan status Tanya Amos kini milikku. Kau sungguh bodoh yang menyedihkan. Ada apa, Markus? Sayang, aku sudah siapkan hadiah untukmu. Ini mencatat pertemuan pertama kita dan setiap momen dalam 3 tahun ini. Aku ingin dunia menyaksikan cinta abadi kita. Markus, kamu manis sekali. Aku hanya melakukan tugas. Markus, menjadi istrimu adalah anugerah. Terima kasih semuanya atas kedatangan kalian ke pernikahan kami. Sebelum acara dimulai, izinkan aku menyita waktu kalian sebentar. Sekarang aku ingin mengajak semua menonton video ini. Ini menceritakan perjalanan kami 3 tahun terakhir dan setiap kenangan. Tian Jones ini merekam kisah cinta 3 tahun sampai sedetail ini. Menyentuh sekali. Nona Amos beruntung dapat pria seperti dia, sungguh diberkati. Syukurlah Nona Amos meninggalkan Ian Chandler si playboy. Kalau tidak mungkin tak akan bertemu Tian Jones. Di hari bahagia ini mengungkit masa lalu tidak pantas, membawa sial. Semua lihat ke layar. Perjanjian donor organ telah ditandatangani, segera operasi Tanya. Mengerti, akan segera aku selesaikan. Apa artinya ini? Ini, kenapa ada rekaman rumah sakit? Siapa yang putar video ini? Hentikan! Matikan sekarang! Markus Jones, jelaskan ini. Tanya! Bukan seperti yang kau kira, biar ku jelaskan. Tapi kulihat jelas. Kau tukar perjanjian donor organ Ian Chandler dengan yang palsu. Bukan seperti ini faktanya. Video ini sudah dimanipulasi. Ada yang ingin memecah belah kita. Sayang, kau kenal aku baik-baik. Aku takkan melakukan itu. Sekarang aku paham. Ini ulah Ian Chandler ingin merusak hubungan kita. Dia cemburu karena aku menikahimu. Dia ingin memisahkan kita. Tepat seperti itu. Brengsek itu lagi. Dasar brengsek yang bandel. Dia kira trik kotor ini bisa menjebak Tuan Jones. Memuakan. Kapan dia mati? Sayang, percayalah padaku. Aku percaya padamu, Markus. Sebegitu hina pun cara yang dilakukan Ian Chandler untuk memisahkan kita, aku takkan percaya dia. Takkan ku percaya dia. Terima kasih, sayang. Aku tak mengerti.
Kenapa Tuan Chandler membenciku sebegitu? Dia berani pamer video palsu di pernikahan kita untuk menjebakku. Ian Chandler, muncul kau. Ada bukti video, terus di hati tanya Amos, kau tetap sampah. Bunuh diri di hadapannya. Dia takkan percaya. Ian Chandler, hadapi aku layaknya lelaki. Jangan pengecut. Kau ini lelaki atau bukan? Kau membuatku muak. Sudah, jangan teriak. Ini aku. Ian Chandler, kau takkan bertemu lagi. Bukankah dia wanita yang terkait dengan Ian Chandler dalam skandal itu? Apa yang dia lakukan di sini lagi? Taktik lama yang sama, jelas datang untuk membuat masalah. Nona Amos benar-benar dalam kesulitan. Pertama pacar selingkuh yang mengkhianatinya, sekarang terperangkap dengan sahabat pendendam menempel seperti parasit. Jenny Stone, kau yang bocorkan videonya. Nona Stone, dendam apa yang kau pendam? Mengapa kau habiskan tenaga untuk menjebakku? Langit tahu tipu muslihatmu. Mengubah dokumentakan, sembunyikan jaring kebohongan dan manipulasi. Aku tak mengerti maksud ucapanmu. Hari ini adalah hari pernikahan Tanya dan aku. Setelah hari ini, kita akhirnya dapat akhir bahagia seperti dongeng. Sebagai sahabat karibnya, haruskah kau beraliansi dengan Ian Chandler untuk hancurkan hidup Tanya? Inikah tujuan akhirmu? Kaulah dalang dari kejatuhannya. Cukup, Jenny Stone. Jika kau datang dengan niat baik, kau diterima di sini. Jika kau mau menyabotase, keluar sekarang juga. Tentu saja, aku datang untuk menghancurkan segalanya. Mengapa Ian Chandler mati menderita, sementara kau hidup nyaman tanpa malu? Tanya Amos. Kau tak pantas. Kebahagiaan ini, diam. Bahkan jika Ian Chandler mati, itu yang pantas ia dapat. Nona Stone, sebaiknya hentikan kegilaan ini. Tanya Amos. Dasar ular tak berhati. Hari ini akan kuungkap semua kebusukan yang kau sembunyikan. Tidak, aku tak bisa biarkan dia terus bicara. Nona Stone, berhenti menyebarkan kebohongan di sini. Keluar sekarang, atau aku panggil security. Apa? Gugup? Takut? Aku tidak takut. Semua yang kulakukan untuk kebaikan Tanya. Aku takkan biarkan kau hancurkan pernikahan kami. Security! Security! Tunggu, Markus. Biar dia selesaikan. Tanya, jangan percaya dia. Dia pasti komplotan Ian Chandler. Markus, tenang. Aku tak akan mudah percaya perkataan orang. Kali ini, aku hentikan khayalannya. Jenny Stone, jika kau tak bisa meyakinkanku, jangan salahkan aku karena mengakhiri persahabatan. Sejak datang ke sini, aku sudah siap. Ini rekaman selanjutnya. Kau pikir memalsukan perjanjian, sumbangan bisa mengubah segalanya? Kau tak bisa ubah kebohongan jadi kebenaran. Memalsukan bukti. Apa ini? Bukankah Tuan Jones pendonor jantung untuk Nona Amos? Tidak mungkin. Bagaimana jika videonya palsu? Bagaimana rekaman RS bisa dipalsukan? Markus Jones! Jelaskan ini. Katakan sekarang apa yang terjadi. Aku mau kebenaran. Tanya! Jangan percaya kata-katanya. Video ini palsu. Dasar wanita jahat, apa kesalahanku padamu? Kenapa kau memfitnahku? Aku melakukan ini untuk mengungkap sifat aslimu dan mencari keadilan untuk Ian Chandler. Ini rekam medis operasi Ian Chandler. Operasi jantung Ian Chandler dilakukan olehku. Kamu yakin sekali masih bisa mundur jika kamu berubah pikiran? Aku sudah memutuskan. Lanjutkan operasinya. Tanya setelah ini selesai kau akhirnya bisa hidup normal.
Bagaimana bisa ini terjadi? Tanya, laporan ini palsu. Jangan percaya dia. Diam kau. Kau pikir aku bodoh? Sayang, aku... Jangan panggil aku begitu. Kau tak pantas mendapatkannya. Katakan padaku. Kenapa kau berbohong padaku? Semua yang kulakukan karena aku mencintaimu. Aku mengaku. Ian Chandler lah yang memberimu jantungnya. Tapi dia meninggalkanmu. Itu faktanya. Bertahun-tahun ini aku selalu di sisimu, mendukungmu melewati setiap tahap perjalananmu. Apakah pengabdianku tak berarti dibandingkan dengan jantung yang dia berikan ini? Jadi, Pendonor jantung Nona Amos ternyata Ian Chandler selama ini. Ya Tuhan, Marcus Jones adalah penipu sebenarnya di sini. Di acara amal itu, Ian Chandler tidak berusaha menipu Nona Amos. Dia benar-benar butuh uang untuk bertahan hidup. Tapi Nona Amos... Apa yang telah kulakukan? tanya, jangan menyalahkan diri sendiri. Ini semua perbuatan Ian Chandler sendiri. Kau tak memaksanya. Ayo selesaikan pernikahan kita bersama. Setelah ini berlalu, semua akan membaik. Diamlah! Akhirnya aku lihat sifat aslimu, dasar bangsat. Aku takkan pernah menikahi orang sepertimu. Benar. Kau benar sekali. Akulah bangsat sejati. Tapi bagaimana denganmu? Aku hanya ambil pujian dari Ian Chandler. Tapi kau mendorongnya ke kematian. Ian Chandler memberimu jantungnya, sementara dia tinggal dengan jantung buatan rapuh yang tak tahan alkohol. Tubuhnya tak bisa toleransi alkohol sama sekali. Tapi kau paksa dia minum. Kau secara sistematis dorong dia ke ujung. Kau menipuku. Jika bukan karena kau, aku takkan menyakitinya. Jadi apa kalau aku berbohong? Aku tak mengerti. Tanya Amos. Setelah 3 tahun di sisimu, kau tak izinkan aku menyentuhmu. Kau memanggil nama Ian Chandler dalam tidurmu setiap malam. Sekarang lihat. Dia akan segera mati, kau takkan lihat dia lagi. Diam, kau yang diam. Jangan ada kata lagi darimu. Tanya Amos. Ian Chandler sekarat. Bahkan jika dia selamat, dia takkan pernah memaafkanmu. Ayo lanjutkan dan selesaikan pernikahan kita. Mengerti? Setelah hari ini, kita akan menjadi pasangan paling bahagia. Bukankah itu sempurna? Aku takkan pernah menikahi monster sepertimu. Mimpi kali kau! Penjaga! Tanya Amos! Aku sudah bersamamu selama 3 tahun. Masa kau tega melakukan ini? Kau salah. Kau menipuku selama 3 tahun penuh. Tidak. Marcus Jones, dengarkan baik-baik. Jika Ian Chandler mati, aku akan membuatmu dikubur bersamanya. Tidak, Tanya Amos! Kau tak boleh lakukan ini! Bawa dia pergi! Tanya Amos! Tanya Amos! Ian, akhirnya aku telah membalaskanmu. Jenny, aku tahu aku salah. Aku sangat menyesali segalanya. Ku mohon beritahu di mana Ian Chandler. Tolong. Tanya Amos, aku takkan memberitahumu keberadaannya. Karena kau tak pantas bertemu dengannya lagi. Jenny, aku memohon padamu. Katakan di mana dia. Aku salah paham sebelumnya. Biarkan aku menemuinya sekali. Aku bersujud memohon. Kau pikir rasa sakit yang kau beri belum cukup? Biarkan dia pergi. Biarkan dia menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan damai. Jauhkan darinya. Tidak, Ian Chandler tak boleh mati. Dia takkan mati. Hadapilah kenyataan. Dia sudah tidak bisa diselamatkan. Aku menolak percaya itu. Jenny, aku punya uang. Aku punya uang sangat banyak akan kuhabiskan. Semuanya untuk menyelamatkannya. Ian sudah melewatkan masa pengobatan kritis. Jantung buatannya juga sudah mencapai batas. Meski kau kaya raya, kau tak bisa selamatkan dia. Ian, mengapa kau tidak memberitahuku yang sebenarnya? Mengapa disembunyikan dariku selama ini? Bagaimana bisa kau begitu bodoh? Karena dia tahu, jika kau tahu yang sebenarnya, kau tak akan pernah setuju. Ini satu-satunya cara untuk membuatmu tetap hidup. Semua yang dilakukannya adalah untukmu. Dan kau tahu sebenarnya sejak awal, tapi menyembunyikannya dariku. Andai kau memberitahuku lebih cepat, aku bisa menyelamatkan Ian. Dia takkan mati. Bukankah sudah kuperingatkan? Kau memilih tidak percaya. Menganggap kami bersekongkol untuk menipumu, mengincar uangmu, memaksanya minum.
Padahal dia bisa punya 1 bulan lagi. Kau menyiksanya sampai ke liang kubur. Tidak. Jenny, aku salah. Katakan di mana dia. Kumohon, biarkan aku menemuinya sekali. Aku memohon padamu. Aku takkan memberitahumu. Kau takkan pernah bertemu Ian lagi. Kau akan hidup sisa hidupmu dalam penyesalan dan rasa bersalah. Setelah dia dikubur, aku akan tunjukkan lokasi makamnya. Lalu, berlututlah di nisannya dan minta maaf dengan merendahkan diri. Jenny, kumohon, kau tak boleh lakukan ini padaku. Aku sudah bersujud. Katakan saja di mana. Tanya Amos, apa kau tak mengerti? Ian memberikan hidupnya padamu untuk hidup mewah, tapi kau hancurkan harga dirinya. Mempermalukannya seperti anjing. Kau tak pantas menemuinya lagi. Jenny, aku akan minta maaf padanya. Aku akan menemaninya. Jika Ian meninggal, aku ikut mati bersamanya. Kau tak pantas menemuinya. Ian menderita begitu berat agar kau bisa hidup. Aku ingin kau habiskan sisa hidupmu dalam penderitaan. Aku ingin kau menderita selamanya. Itu hukuman terbaik untukmu. Jadi jangan pergi. Ian. Aku sangat bodoh. Tak kusangka aku meraguimu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Apapun yang terjadi, temukan Ian Chandler untukku. Ada kabar tentang Ian Chandler? Nona Amos belum. Kami hanya menemukan Ian Chandler sebelum pergi masih tinggal di apartemen. Jadi, meski kita sudah putus, Ian tetap tinggal di sana. Nona Amos, mungkin Ian Chandler meninggalkan petunjuk untukmu di apartemen. Siapa tahu. Kuharap begitu. Selidiki lagi untukku. Apa yang Marcus Jones lakukan diam-diam selama ini? Baik, Nona Amos. Ian, apapun risikonya akan kutemukan kau. Sayang, mulai sekarang tempat ini akan jadi sarang kecil kita. Maaf harus membuatmu tinggal sini. Kita sementara di sini dulu. Sayang, nanti kalau aku sudah sukses, ku tempatkanmu di rumah mewah. Sayangku, aku tak mau rumah mewah. Yang ku mau hanya kamu. Selama ada kamu, di situ rumahku. Selama ini ku kira 3 tahun terakhir aku bahagia. Tapi sekarang ku sadari, Ian, hari-hari tanpa kehadiranmu, kebahagiaanku palsu belaka. Bukankah kamu mantan pacar Ian? Bertahun-tahun tak bertemu. Kamu dan Ian sudah putus? Tidak. Aku terlalu sibuk kerja. Sesibuk apapun kamu harus luangkan waktu untuk Ian. Kamu tak tahu Ian sakit parah. Setiap hari batuk darah. Pernah sampai pingsan. Kalau bukan karena aku yang bawa dia ke rumah sakit, dia sudah tiada. Ian dia sangat malang. Tante, apakah dia masih tinggal di sini? Dia pindah beberapa hari lalu. Tapi dia perpanjang sewa 6 bulan. Tapi uangnya tak kuterima. Dia sudah tinggal di sini bertahun-tahun lamanya. Aku sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Kalau dia sudah sembuh bisa kembali kapan saja. Tante, bolehkah aku masuk melihat? Silakan. Jangan lupa kunci pintar setelah selesai. Berhenti! Aku kalah, aku salah, aku benar-benar gagal. Aku tahu aku salah. Lain kali jangan lakukan ini lagi. Baik, aku janji, lain kali aku akan lakukan hal yang sama. Berhenti memukulku.
Masalahnya, aku harap kau takkan pernah membaca surat ini. Jika kau membaca ini, mungkin aku sudah tiada. Dulu aku pernah berjanji takkan berbohong lagi. Tapi kali ini, Tak bisa ku tepati. Andai tak ku bohong, kau takkan pernah terima jantungku. Bagaimana kau bisa bertahan? Jadi, ini akan jadi Bohong terakhirku. hanya hiduplah dengan baik. Aku akan selalu menjagamu. Ian, di mana kau? Aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Seharusnya aku sadari kau mendonasikan jantungmu. Aku bodoh sekali. Aku orang terbodoh di dunia ini. Ini 100.000 yuan yang Ian berikan 3 tahun lalu. Halo Nona Amos, ada yang tertarik dengan proyek startup Anda? Mereka investasi ratus bu. Benarkah? Luar biasa. Bolehkah aku bertanya, bisakah kamu beritahu siapa investornya? Maaf Nona Amos, mereka tak ingin ungkap identitas. Baiklah, tolong sampaikan terima kasih. Baik Nona Amos. Hore, akhirnya ada yang tertarik dengan proyekku. Aku pasti akan sukses. Ian, jadi kau tak hanya mendonor jantungmu, tapi juga investasi padaku 100.000. Tapi aku salah paham, mengira kau butuh uang dan tak memberimu apa-apa. Aku bahkan memaksamu minum, menyiksamu. Aku benar-benar sampah. Aku monster. Ian, di mana kau? Aku salah. Aku benar-benar menyadari kesalahan. Nona Amos, kami temukan Tuan Chandler. Katakan, di mana dia? Tuan Chandler kembali ke panti asuhan. Panti asuhan? Ya, panti asuhan. Dia yatim piatu. Seharusnya aku menebaknya. Dia di panti asuhan. Nenek! Nenek! Ian sudah pulang. Siapa gadis cantik ini? Dia pacarku, namanya Tanya Amos. Halo, Nek. Tanya Amos. Lihat dia, cantik sekali bukan? Ian, kau pria beruntung. Ayo, masuk sekarang. Nek, Tanya Amos, Nek, ini aku. Aku mau ketemu Ian. dia tidak di sini. Nek, aku ingin minta maaf padanya. Bisa beritahu di mana dia? Kau telah merusak hidup cucuku. Untuk apa minta maaf sekarang? Nek, aku salah paham. Aku sakiti Ian, ku mohon biarkan aku menemuinya. Kau tak boleh menemuinya. Nek. Ian, dia telah tiada. Ian, maafkan aku. Aku datang terlambat. Nenek, kenapa aku dengar ada orang menangis di luar?
Itu tanya Amos, dia mencarimu. Dia tetap bisa temukan tempat ini. Nenek, jangan bilang dia kalau aku di sini. Sudah aku bilang dia kau tak ada di sini. Bagus. Tanya jangan salahkan aku. Aku tak bisa melihatmu. Kalau ketemu, aku tak akan melepas. Ian, sudah ku coba keras untuk menemukanmu. Kenapa kau tak mau tunggu aku? Kenapa tak izinkan aku pamit? Tanya Amos, kau tak bisa temui dia. Tidak. Aku takkan pergi. Aku akan tinggal bersamanya. Kalau kau tahu kenapa lakukan itu? Nenek, sebelum Ian meninggal, apa ada pesan terakhir? Tidak ada. Biarkan dia istirahat. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Ian sudah menderita seumur hidupnya. Biarkan dia pergi dengan damai. Ian! Ian! Ian, aku mengecewakanmu. Aku sungguh menyesal. Andai saja aku bisa bertemu lagi. Aku rela berlutut selamanya. Tanya, melihatmu seperti ini, bagaimana aku bisa tenang kalau meninggalkanmu? Ian, lihat dia masih bertahan di hujan. Tolong ambilkan Tanya payung. Dan suruh dia berhenti berlutut. Aku sungguh tidak menyalahkannya. Nenek, biarkan aku di hujan. Ini membersihkan pikiranku yang kacau. Kebodohanku dulu membuatku salah paham pada Ian hingga menyebabkannya tewas. Kini baru kusadari, aku kehilangan orang terpenting dalam hidupku. Sebenarnya Ian meninggalkan pesan untukmu. Nenek, apa pesan Ian untukku? Dia bilang tidak menyalahkanmu. Tapi aku tak bisa memaafkan diriku sendiri. Dia bahkan mendonasikan jantungnya untukku. Setiap hari menghadapi neraka ini, siksaan yang menyakitkan. Setelah semua siksaan yang kuberikan padanya, mempermalukannya di depan semua orang. Tak kuasa kubayangkan betapa putus asanya perasaannya saat itu. Aku sangat berharap dia bisa muncul lagi di hadapanku. Entah dia memukulku, membentakku, apapun yang terjadi, akan kuterima semuanya. Cukup sudah, kau harus pergi sekarang. Ian, dengan memberimu jantungnya, dia ingin kau hidup dengan baik. Itu satu-satunya keinginannya. Tidak, aku takkan pergi. Aku akan menebus dosa di sini. Bandel sekali kau. Ian sudah tiada. Aku akan menyusulnya. Ian. Kukira kau benar-benar sudah meninggal. Kenapa kau menunggu lama sekali untuk menemuiku? Kau membuatku sangat takut. Apa kau tidak tahu itu? Aku tidak sanggup menatapmu. Aku takut jika bertemu akan membuatku ingin tetap. Tapi kemarin kulihat kau berdiam dalam hujan semalaman. Itu membuatku sangat sakit hati. Jangan pergi. Aku ingin kau tetap bersamaku selamanya. Kali ini aku mungkin tidak bisa menjanjikan itu padamu. Aku tidak bisa merasakan detak jantungku lagi. Jantung buatan ini Sudah mencapai batasnya. Tidak. Akan kugunakan semua uangku dan sumber daya yang kumiliki untuk mencari jantung yang cocok. Kau tidak akan mati. sudah terlambat. Tanya,
Aku ingin pergi diam-diam sendirian. Tapi Jenny memberitahumu kebenarannya. Kau mendonorkan jantungmu padaku. Dan menginvestasikan 100.000 yuan untukku. Kenapa sembunyikan ini dariku? Kenapa kau begitu bodoh? Jika aku beritahu yang sebenarnya, kau takkan pernah setuju membiarkanku memberimu jantungku. Tanya, kau adalah kekasihku. Kau harus tetap hidup. Mengerti? Jadi kau berbohong agar ku benci kau selamanya? Seberat apapun kusiksamu, kau diam menahannya. Ian, apa kau pikir ini akan membuatku bahagia? Maafkan aku. Maafkan tindakanku yang gegabah ini. Tidak, ini salahku. Aku yang menyebabkan kematianmu. Andai saja aku tahu lebih awal, kau tak akan mati. Aku tak bisa hanya diam melihatmu mati. Ku kembalikan hatimu padamu. Jangan! Aku tak akan mengizinkannya. Aku tak mau kau lakukan ini. Tapi jika kau pergi, aku sudah terlalu menyakitimu. Bagaimana hidupku tanpamu? Aku tak menyalahkanmu. Tanya. Bisa melihatmu terakhir kali. Sudah cukup bagiku. Kau harus hidup bahagia. Teruslah hidup. Berjanjilah padaku. Sudah cukup. Berhenti menangis. Kau lebih cantik saat tersenyum. Berikan senyumanmu. Cut! Ian, jika kau mati, aku akan menyusulmu mati. Tanya. Jika kau lakukan ini, semua yang kulakukan akan sia-sia. Ian, aku mengecewakanmu. Aku harus menebus dosaku. Aku mencintaimu. Untukmu, aku rela melakukan apapun. Bisa melihatmu terakhir kali sudah cukup bagiku. Tapi jangan salahkan aku. Aku tak bisa menikahimu sekarang. Ian, tunggulah aku. Aku akan segera kembali. Kau harus menungguku. Tanya. Syukurlah aku tak batuk darah. Setidaknya aku tetap tenang di depan Tanya. Tapi ini artinya hidupku hampir berakhir. Ian, masuklah untuk istirahat. Nenek, aku akan menunggunya di sini. Untuk terakhir kalinya. Tak ada dusta lagi kali ini. Ian? Ian, maukah kau menikah denganku? Nenek, bisa tolong foto saya bersama Ian? Oke. Akhirnya nenek bisa melihat kau menikah. Kau terlihat sangat cantik. Tanya. Sebelum aku pergi menikahimu, aku tak punya penyesalan. Jangan menangis. Ini pegang. Senyumlah. Senyumlah. Tanya, aku perlu minta satu permintaan terakhir. Maukah? Oke. Apapun permintaanmu akan kulakukan. Setelah aku tiada, bawa hati ini bersamamu dan hiduplah dengan baik. Jangan merasa bersalah akan kepergianku, dan kau harus terus bahagia setiap harinya. Janji padaku. Dengar. Bertemu denganmu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Ian. Ian.
Tanya, Ian sudah tiada. Ayo makamkan dia di bawah pohon pagoda. Itu keinginannya. Nenek, biar aku tinggal dengan Ian sebentar lagi. Ian, aku berjanji akan kuhidupi hidup sepenuhnya. Mulai sekarang, aku akan tinggal di sini bersamamu. Boleh kan? Ian, ini hari pertama tanpamu. Setiap detik yang berlalu dihiasi kerinduan padamu. Aku rindu berada di sisimu lagi. Tapi akan kuhormati permintaanmu dan kubawa hatimu untuk hidup penuh makna. Nona Amos, soal investigasi Marcus Jones ada temuan apa? Nona Amos, ini laporannya. Marcus Jones telah memakai dana Anda untuk gendak beberapa wanita. Ian sudah jelas menyumbangkan jantungnya padaku. Tapi Marcus Jones mengaku, sebagai pendonornya, dia bahkan menghamburkan uangku untuk urusan mesumnya. Penderitaan Ian dulu, kini Marcus Jones akan merasakan hal yang sama. Pengawal. Tanya Amos, 3 tahun aku setia. Berani-beraninya kau perlakukan aku begini. Kau salah sangka. Justru kau yang menipuku selama ini. Marcus Jones, dengarkan baik-baik. Jika Ian mati, kau akan menyusulnya ke dalam kubur. Tidak! Tanya Amos, tunggu! Jangan lakukan ini padaku! Bawa dia pergi! Tanya Amos! Dasar jalang, Tanya Amos. 3 tahun di sampingmu, tapi kau pilih pecundang tak berguna itu. Saat Ian Chandler mati, kau akan menyesal. Tanya kau kembali. Tanya, kau sudah memaafkanku, bukan? Kau akan kembali padaku, kan? Aku minta maaf. Aku tak pernah bermaksud menipumu. Semua yang kulakukan karena mencintaimu. Tanya, 3 tahun di sisimu, pengabdianku padamu. Kau selalu tahu. Diam. Kau tak berhak berbicara tentang cinta padaku. Kau membuatku muak. Tanya, kau tetap tak mau maafkan aku? Hidup dari hartaku tapi membiayai perempuan lain. Beraninya kau mengaku mencintaiku. Kamu munafik. Bukan seperti itu. Maafkan aku, Tanya. Aku tak sengaja. Mereka yang mendekatiku. Tanya, beri aku kesempatan lagi. Ayo kita perbaiki. Tolong. Bersamaku, kau tak pantas dapat apapun. Pelihara selingkuhan sebanyak mau, tak kuhiraukan. Karena aku tak pernah mencintaimu. Hatiku selalu milik Ian Chandler. Tapi dustamu membunuh Ian. Sekarang kau akan membayarnya. Tanya, aku tak bermaksud melakukan itu. Hanya ingin kita bersama. Ian Chandler sudah mati. Aku menyesal. Tiap tahun kematiannya, akan kuziarahi makamnya. Beri aku kesempatan lagi. Lepaskan aku, kumohon. Kau tak layak meratapinya. Pengawal, bawa dia pergi. Tanya! Kasihanilah aku. Biarkan aku hidup. Kau tak boleh begini. Tanya! Tanya. Aku mengaku salah. Tanya. Aku mohon lepaskan aku. Aku benar-benar bodoh. Bisa tertipu bekas luka palsu yang kau lukis ini. 3 tahun aku mempercayainya. Kau janji akan memberiku transplantasi jantung. Baik. Mari sumbangkan jantungmu ke yang layak menerimanya. Tidak. Tanya. Aku salah. Jangan lakukan ini. Jangan khawatir. Aku takkan biarkan kau mati dengan tenang. Kau akan dapat jantung buatan seperti milik Ian. Siksaan yang Ian alami, sekarang giliranmu.
merasakannya. Tidak, Tanya. Aku sungguh menyesal. Tanya. Kasihanilah aku. Tanya. Tanya Amos. Tanya Amos. Ian, hari ini hari kematianmu. Sebentar lagi kita bertemu. Ian, aku tepati janjiku. Aku hidup dengan baik selama bertahun-tahun. Tapi minggu lalu, dokter bilang penyakitku stadium akhir. Waktuku tak banyak lagi. Tapi aku tak takut. Justru aku lega. Karena kita akan segera bersatu lagi. Ian, tunggu aku di sana. Jangan jalan terlalu cepat. Aku takut kehilangan jejakmu. Di kehidupan berikutnya, aku akan tebus kesalahanku.